jumpa lagi bersama Way Out. Masih bersama saya Marji Siagian dan saya Yeri Fatin Nasrani. Dan kita akan membahas tentang drama kehidupan. Adakah sukses di masa depanku? Apalagi di usia-usia produktif gini nih, Pastor. Kalau banyak orang-orang kayak khawatir nih, Pastor. Khawatir akan masa depannya, akan hidupnya. Banyak orang yang kayak, apalagi di masa pandemi ya, susah cari kerjaan. Bahkan kadang-kadang udah yang ada punya kerja aja kehilangan. Berhenti, ya. Aha, gitu. Ya. Gimana ya, Pastor ya? Untuk mengatasi. Ya, mudah-mudahan ini menjadi way out ya untuk banyak orang yang lagi frustasi, yang lagi capek, yang lagi bingung, yang lagi khawatir ya, terutama yang lagi khawatir tentang masa depan karena semua perhitungan tuh kayaknya luntur pas pandemi kemarin ini ya, dan masih berlangsung kok sampai saat ini. Banyak yang putus asa. Banyak yang putus asa, seakan-akan kayak masa depan tuh semakin jauh, kadang semakin orang tidak terpegang. Iya, gitu. Nah, saya ngeliat gini, secara fisik aja ya, ini ngomong secara fisik, hampir semua organ tubuh kita arahnya tuh ke depan, betul gak? Oh iya. Cuma satu yang ke belakang, ya. Tapi hampir semua arahnya ke depan. Telapak kaki kita tuh arahnya ke depan, telinga nih biar agak miring tapi arahnya ke depan. Kenapa Tuhan mendesain fisik kita? Kebanyakan organ tubuh kita arahnya ke depan karena memang Tuhan desain kita untuk bisa menaklukkan masa depan. Untuk terus maju ke depan. Untuk maju ke depan, untuk bisa menaklukkan. Kenapa Tuhan kasih kita dua kaki? Supaya kita tidak ada di tempat yang sama terus-menerus dan kita melangkahkan kaki kita untuk bisa menaklukkan masa depan. Jadi apapun yang terjadi, masa depan bukan hal yang fiktif di dalam tangan Tuhan. Karena sejatinya Tuhan pernah ada di masa depan kita, siapapun kita, dan kita ada hari ini disertai oleh Tuhan untuk sama-sama berjalan menaklukkan masa depan. Karena Tuhan sendiri bilang masa depan sungguh ada ya. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Ya. Oke. Tapi kebanyakan orang itu jadi apa ya? Jadi membrainwash dirinya itu tidak punya masa depan mungkin karena ekspektasinya tentang kesuksesan kayaknya, Pastor. Iya. Jadi kadang di mata dunia itu sukses itu harus punya banyak uang, harus punya pasangan oke, cakep, keren, followers terkenal gitu, terus punya jabatan, pokoknya selalu yang di mata dunia tuh seperti itu. Tapi sebenarnya sukses yang Tuhan mau, karena kan kita kan harus hidup sesuai pencipta kita mau loh. Betul. Yang Tuhan mau atas kita tuh sukses yang seperti apa sih, Pastor? Ya, makanya perlu Tuhan dalam kesuksesan. Kalau enggak kita akan memakai kacamata sukses seperti juga orang yang nggak kenal Tuhan, pragmatis seperti itu. Ya, contoh misalnya banyak orang berasumsi bahwa kesuksesan diukur dari memiliki atau tidak memiliki sesuatu. Makanya kan kalau orang-orang nanya, gimana? Dia udah sukses tuh. Dia udah bisa beli mobil sendiri, udah punya rumah sendiri, udah ini, dia udah sukses lah, ya kan? Jadi kita bahas soal ukuran pada segmen ini ya. Ukuran dunia. Ukuran dunia atau ukurannya Tuhan. Ukurannya Tuhan. Ya. Jadi tidak pernah juga ada dari sudut pandang Tuhan bahwa makin miskin makin rohani, enggak juga. Enggak juga. Jadi itu mungkin jadi ukuran, tapi bukan satu-satunya ukuran. Nah, untuk mendapatkan ukuran kesuksesan dari Tuhan, kita perlu rendah hati dulu, supaya ketika Tuhan kasih satu standar, hati ini bisa terima. Kalau nggak sulit. Contoh, apa-apa ya, kita bahas agak panjang. Ada seorang anak muda yang datang sama Tuhan, lalu dia berkata, aku udah melakukan semua perintahmu. Sepuluhnya sudah. Lalu apa yang harus aku lakukan supaya aku ini makin soleh? Lalu Yesus berkata bahwa jual semua barangmu, harta kasih ke orang miskin, terus ikutlah aku. Lalu bersungguh-sungguh sedih dan akhirnya nggak jadi ikut Yesus. Jadi ada definisi keberhasilan yang sukses ketika Yesus mulai sampein, orang nggak bisa terima. Sebenarnya bukan Tuhan mau kita miskin sih, bukan, nggak mungkin. Tapi kerelaan hati itu ya, makanya Pastor bilang kerendahan hati, kerelaan hati. Jadi kekayaan, kesuksesan dalam Tuhan tuh definisi gampang gini, golden hand, golden heart. Wow. Hatinya harus emas supaya tangannya tuh emas. Yang Tuhan mau rubah, yang Tuhan mau sukseskan adalah hati kita, bukan apa yang ada di tangan kita. Kesuksesan di tangan tanpa kesuksesan di hati akan berbalik. Seperti anak yang bungsu.
berhasil pegang warisan, ujungnya kandang babi. Iya, yang makan aja makanan babi nggak bisa. Hatinya tidak bijak. Iya. Makanya dibalik lagi ke rumah, dibenerin lagi sukses hatinya. Sama seperti Sakius. Setelah dia makan sama Yesus di rumah, dikeluar, bukan cuma tangannya yang sukses, tapi hatinya juga sukses. Wow, betul. Jadi itu tadi jawabannya. Sukses itu jangan kita lihat dari standarnya dunia ya guys, karena sukses standar dunia itu kadang akan membuat diri kita jadi nggak pernah puas, bahkan kadang mengecilkan diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita harus melihat dari standarnya Tuhan, kita harus punya hati yang murni dan tulus. Nah terus Pastor, apakah mungkin nih Pastor, kesuksesan itu bisa didapat di semua aspek kehidupan? Iya, menurut saya itu satu pencapaian banyak orang. Orang semuanya sih sih di pekerjaan, perfect, ya kan? di pelayanan, di ini. Tapi gini, nah kita masuk lebih dalam ya. Setelah definisi sukses, ya kan? Nah, penempatan kesuksesan di mata Tuhan ternyata bukan cuma di hasil akhir, tapi di prosesnya. Oke, jadi jangan terus kita menilai-nilai sendiri. Bertahan dalam proses itu kesuksesan. Itu kesuksesan, wow. Ini contoh ya, nggak apa-apa, saya ngobrol agak panjang ya. Dulu di dalam setiap ibadah banyak banget yang namanya ruang kesaksian. Iya, betul. Ayo sampai mau bersaksi, tapi sekarang tuh jarang. Karena udah jadi tembak-tembakan gitu loh. Orang pada malas dan akhirnya nggak ada. Nah, mungkin orang bersaksi kebanyakan kayak gini. Ini kaitannya dengan sukses. Dulu saya miskin. Puji Tuhan sejak kenal Yesus, itu kan. Saya sekarang diberkati. Dulu saya sakit-sakitan, puji Tuhan sejak kenal Yesus. Sekarang kembali Pastor, sejak saya kenal Yesus, hidup saya makin menderita. Nah, tadi dulu, makanya kita perlu clearkan kacamata kesuksesan yang sejatinya. Karena di dalam pelayanan pun kesuksesan ditaruh dalam hasil akhir. Dulu saya pemain bola kampung, sejak kenal Yesus saya main di event nasional. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Wah, itulah jadi ruang kesaksian. Ya, jadi standarnya dunia dimasukin ke kesaksian. Oke, sekarang saya compare ya. Misalnya Rasul Paulus bersaksi tentang kesuksesan dirinya. Shalom. Ya itu. Saya Paulus. Saya makin menderita. Saya masuk penjara. Iya kan? Dulu saya pemuka agama yang dihormati di mana-mana, kemana-mana dapat fasilitas. Puji Tuhan setelah kenal Yesus, dikejar, digergaji, masuk penjara, dipatok ular, karam kapal. Dan kalau saya bisa mengalami, saudara juga akan mengalami. Tolak dalam nama Gak ada yang berani bersaksi. Makanya saya ragu ketika orang pengen cari kesuksesan di mata Tuhan. Saya ragu orang bisa besar hati terima. Bayangin kalau Petrus bersaksi, dulu dia nelayan yang kaya. Puji Tuhan, saya akan mati dengan disalib terbalik dan kepala terpenggal. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami kesuksesan mati martir. Jadi itu sukses yang yang di dalam Tuhan ya Pastor ya. Ketulusan hatinya dia untuk rela. Iya, berarti itu dia. Berkorban demi. Tapi ada juga kadang-kadang yang menyukseskan diri dengan drama, gimana Pastor? Maksudnya kayak ya itu makin menderita makin rohani gitu. Itu kan itu juga kesalahpahaman secara doktrinal sih. Bahwa jelas kok Alkitab berkata dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Ada Natshe yang bilang bilang gitu. Yesus datang Yohanes 10 memberikan kehidupan dalam kelimpahan. Jadi kelimpahan tuh ada, tapi Yesus juga ngajarin berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kelimpahan itu ada dalam karakter. Jadi bukan berarti sukses itu you jadi kaya atau you jadi miskin, tapi kelimpahan hati, kecukupan diri, itu dia, itu poinnya. Kerelaan diri. Itu dia, makanya untuk kata cukup kita butuh Tuhan. Kadang itu tuh yang bikin aku pusing tuh, Pastor. Teori teologi kemakmuran sama teologi salib ya, itulah pokoknya penderitaan. Gitu. Orang bingung kan gimana? Bingung, yang mana nih jadinya? Gue bingung gitu. Ini baru dapat nih poinnya. Jadi sebenarnya kerelaan hati itu yang Tuhan mau. Kerelaan hati dan rasa cukup itu. Jadi orang kaya nggak sombong, jadi orang miskin juga nggak sombong. Makanya Paulus berkata, aku tahu itu apa kelimpahan, aku tahu juga apa kekurangan. Jadi gini, saya tahu rasanya naik kelas bisnis kelas. Saya juga tahu rasanya naik angkot. Naik getek.
naik angkot oke, bisnis kelas juga oke. Itulah definisi kesuksesan. Iya, betul. Walaupun sebenarnya kita manusia daging ini kan masih nginjak bumi ya, bumi sama daging kita nempel gitu ya. Itu kita gimana ya, Pastor, untuk tetap fokusnya ke kerelaan hati itu tadi? Ya makanya intervensi dari pemahaman kita akan Tuhan. Boleh nggak sih Tuhan intervensi definisi sukses kita? Boleh nggak sih? Karena ini di budaya, apalagi kalau teman-teman yang di daerah kan berharap banget lah, pokoknya anakku apapun yang terjadi harus jadi PNS. Iya. Karena itulah definisi kesuksesan. Kalau nggak jadi PNS, jadi polisi. Iya. Hakim. Wah, Sumatera Utara banget ya. Pokoknya PNS, BUMN. Iya. Mau dia gimana pun itulah tanda keberhasilan. Pokoknya anak mantu saya juga harus seperti itu. Nah, ketika kita berhidup dalam Tuhan, kadang-kadang definisi sukses kita itu dibongkar-bongkar gitu. Oke, jadi itulah ya kesuksesan menurut pandangannya Tuhan ya. Kita harus kerelaan hati, jadi bukan pola pandang dunia. Terus Pastor, apa nih kesuksesan bukan tentang apa yang kita dapat, namun apa yang kita beri. Tadi Pastor udah kasih contoh siapa tuh tadi, siapa tadi namanya, si orang kaya itu ya? Ada Zakeus. Ya, dia kan tahu persis, makanya definisi kesuksesan menurut Alkitab, sudut pandang saya, ketika semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Rencana-rencananya Tuhan. Iya, apapun itu. Kadang dia izinkan penderitaan, ya itu bagian dari kesuksesan. Kadang dia izinkan kekurangan, kadang dia izinkan. Itu bagian dari kesuksesan. Asal datang dan source-nya dari rencana Tuhan dan kedaulatan Tuhan yang sempurna. Jadi menurut Pastor, secara alkitabiah nih Pastor, sukses itu adalah kerelaan hati, terus juga sesuai dengan rencana Tuhan. Kita mau nurut sama rencana Tuhan. Jadi gitu ya guys, kalau misalnya sukses itu kita jangan mau ngikutin apa kata dunia, karena kadang-kadang dunia itu memang mengalihkan fokus kita ya Pastor ya. Gitu, jadi kita harus tetap fokus sama apa rencana Tuhan dan kerelaan hati. Emang sih kayak enak sih Pastor. Oke teman-teman semuanya, kita masih akan terus kupas tuntas tentang kesuksesan, karena aku yakin kalian pasti ingin sukses, sama aku juga.